gunakanlah teknologi ini, HP kita ini, untuk menebar kebaikan. Kalau bisa untuk meneruskan dakwah-dakwah yang ada, tentu dakwah yang mengajak kita kepada kebaikan, dakwah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Yang kelima, siapa mereka yang beruntung? Masih ingat? Aduh, lupa lagi. Orang yang kama sajik sampai mati. Nggak mati dulu baru dibawa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pengurus masjid, Pak Rudi, Pak Buya Fauzi Bahar, hadir juga beliau di sini. Saya agak grogi karena pakai baju putih, saya buka juga baju saya biar putih kan. Tapi kalau beliau, saya lebih banyak warna-warna. Tidak, jadi baju ini semuanya adalah simbol. Simbol yang kelak tidak akan bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah. Kalau di dunia mungkin ditakuti, segani, tapi ketika sudah di pengadilan Allah, tinggalkan semua simbol-simbol yang kamu bawa dari dunia, kecuali cuma amalan kita. Jadi tidak ada artinya pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kekuasaan yang hari-hari kita kejar. Dan hari ini orang berlomba untuk mendapatkan itu, pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk meraih kekayaan dan jabatan. Coba kita lihat, Qarun yang begitu kaya sekali habis di hadapan Allah, dan Fir'aun yang begitu hebat kekuasaannya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka jangan kita pernah sombong dengan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini hari terakhir saya ada di minggu, saya harus berangkat nanti. Saya dari Pekanbaru ke Dumai, di Tinggi Padang Panjang, dan mau Keduh dari pagi, dan hari ini di sini. Topik singkat pagi ini adalah, karena saya membawa buku juga, nanti saya bagi lagi buku yang dulu Pak Rudi. Judulnya apa? Tulislah bukumu dengan baik. Itu judul kajian kita pagi ini. Di depan buku ini tertulis, untuk apa kamu mengejar dunia, sementara ada perjalanan yang lebih panjang, yang lebih melelahkan daripada dunia, yaitu akhiratmu. Ini bagian depan dari buku ini. Lalu di bagian belakang buku ini tertulis, Pak Fauzi Bahar barangkali baca buku itu, coba. Bahwa kelak kita semua akan menerima sebuah buku. Tapi ketika kita menerima buku itu, ada yang menangis, ada yang kaget, dan ada yang ketakutan ketika menerima buku itu. Padahal buku itu kita sendiri yang menulisnya. Padahal buku itu kita sendiri yang menjadi penyuntingnya. Padahal buku itu kita sendiri yang menjadi editornya. Buku itu adalah buku catatan perjalanan kehidupan selama kita di dunia, yang kelak akan kita terima di Lauh Mahfuz. Inna nahnu nuhyil mauta
wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah? Kami bangkitkan orang-orang yang telah mati, kata Allah. Lalu kami kumpulkan semua perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dalam sebuah buku catatan hidup atau kitab yang kelak akan kita terima di Lauhul Mahfuz. Maka tulislah buku kita itu dengan baik. Mumpung Allah masih beri kita waktu, tip buku kita yang merah-merah isinya itu ganti dengan warna hitam. Kok serius sebenarnya? Yo. Ganti dengan warna hitam. Karena terlalu banyak catatan merahnya. Kalau kita punya rapor ketika sekolah SD, SMP dulu, warnanya merah, rapor kita pasti dimarah sama ibu atau orang tua kita di rumah. Galadi yang merah saat mengisi rapor angko, betul kan? Ya, maka ganti dengan catatan hitam. Mumpung Allah masih beri kita waktu, mumpung Allah masih beri kita umur. Karena perjalanan kita hidup di dunia ini hanya singkat. Hanya singkat. Bagaikan azan dan iqamah, sebentar cuma waktunya. Kita bagaikan seorang musafir yang hanya numpang lewat sejenak, lalu berteduh dan minum, lalu melanjutkan perjalanan yang lebih panjang daripada dunia. Kita akan mengalami kematian, kita akan mengalami hari kiamat, kita akan mengalami hari kebangkitan, berkumpul di padang mahsyar, menerima catatan-catatan amal kita, lalu kita maju untuk masuk ke mizan timbangan dan hisab, dan berkumpul di telaga, lalu masuk ke titian Shiratal Mustaqim. Pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Mudah-mudahan kita semua masuk ke surga ya Allah. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rasul yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya mengangkat tentang bagaimana menulis bukumu dengan baik, saya ingin membawa kita keluar sebentar. Bagaimana tantangan yang kita hadapi di eksternal kita, tantangan yang kita hadapi di luar kita, dalam konteks kita beragama Islam. Dan nanti juga saya sedikit akan menyampaikan bagaimana tantangan internal kita. Tantangan eksternal yang kita hadapi hari ini, satu, kita berada di era 4.0. Pernah dengar 4.0? Ada yang dengar? Belum? Padahal era itu sedang kita jalani hari ini. Era 4.0 adalah era digital. Hanya ada dalam satu tangan. Semua ada di genggaman kita hari ini. Bapak Ibu yang suka belanja, katakanlah beli tas, beli parfum dari Jakarta, tak perlu kita harus ke Jakarta, dari dalam kamar aja kita bisa beli. Betul? Betul? Bapak Ibu mau makanan, cari di Padang sana, dari dalam kamar juga dapat, nanti diantar sama orang ke rumah kita. Betul? Bapak Ibu mau lihat berapa orang
Dan berapa jumlah orang yang sedang tawaf di Ka'bah? Bisa nggak dilihat sekarang? Bisa tidak? Bisa. Tidak perlu kita datang ke sana. Itulah era digital, era teknologi yang kalau kita tidak bisa mengikuti dengan baik, kita akan tergilas dengan teknologi itu. Sedangkan Jepang bahkan hari ini sudah masuk ke era 5.0. Orang HP itu udah di dalam, tidak pakai HP lagi, sudah di dalam sini HP-nya, dan di dalam tubuh. Itu bagaimana hebatnya teknologi yang kalau kita tidak mampu untuk mengimbangi, kita akan tergilas dengan itu. Contoh yang simpel saja. Ya, ini simpel. Bapak Ibu punya grup WhatsApp, punya grup sosial medsos WhatsApp, punya. Berapa jumlah anggotanya kalau Ibu tahu? WhatsApp itu hanya membatasi 236 atau 250 yang paling banyak. Apa maknanya itu? Bahwa kita dibuat dalam satu kelompok, dalam satu kotak, dalam satu kotak. Dibuat klaster-klaster kita. Bapak Ibu sering bermain di WhatsApp atau di medsos dalam grup itu? Sering? Pernah ada teman kita yang keluar dari grup karena tersinggung? Ada. Banyak. Putus hubungan, putus silaturahmi, batok keluar dari grup. Tiap hari nyopoto, setiap hari nyoposting makanan-makanan lama di hotel dek lain nyoma. Kedua kawan itu dari grup. Betul kan? Padahal mungkin tidak menyinggung dia, tapi kawan merasa tersinggung belek itu. Batok keluar. Ini posting saya main foto taruh saya, coba foto taruh saya baru soto. Dek kalau dek lain pada rumah, itu keluar dari grup. Itu salah satu implikasi dari sisi negatif sebuah teknologi. Tak mau kawan masuk ada hendak dia ikut di grup itu dah maklum dia. Selagi pacar ada dalam grup itu dia ikut dia. Ada tak begitu? Itulah kondisi realitas kita hari ini. Padahal mungkin tidak menyinggung dia. Tapi juga sisi positif dari sebuah teknologi juga bisa kita gunakan. Gunakanlah HP kita untuk menebar ayat-ayat Allah, untuk menebarkan kebaikan, untuk berbagi dakwah-dakwah. Saya tiap hari pasti buat sebuah konten untuk menyampaikan satu kebaikan. Saya kirim aja. Persoalan Anda suka atau tidak suka, Anda jawab atau tidak jawab, tidak urusan saya. Saya pakai prinsipnya pramugari di pesawat itu. Kalau kita duduk di kursi darurat, pramugari menyampaikan Bapak Ibu duduk di kursi darurat, nanti kalau terjadi bencana, kalau terjadi pesawat mendarat di air bla bla bla, awak mau undangan, awak kan lalu awak baca koran pun tidak ada masalah dia. Betul lah Pak? Basanda aja lalu awak tidak baca, lihat orang itu ngecek kan? Karena itu SOP-nya. Tetap dia jalankan untuk mengingatkan bahwa Bapak duduk di kursi darurat, kalau terjadi guncangan, kalau terjadi pendaratan darurat, gunakan ini, gunakan itu. Kita mau dengar, mau lihat, mau nunduk, mau tutup mata juga, dia tetap juga akan menyampaikan pesan itu. Ini yang pertama, yang berkaitan dengan kita berada di era teknologi. Lalu yang kedua, kita dalam ancaman baik secara ideologi, keyakinan. Kita tahu banyak tantangan yang dihadapi umat Islam. Liberalisme, komunisme,
LGBT. Bahkan di Padang kemarin ada berita LGBT laki-laki sama laki-laki. Ada. Tadi sudah terjadi di lingkungan kita. Bahayanya yang harus kita hadapi. Yang berikut, ada sebuah tantangan juga yang disebut dengan VUCA. Ya, nanti buka di Google nanti. VUCA, VUCA. Apa itu VUCA? VUCA itu adalah sebuah terminologi yang dikemukakan oleh Amerika ketika dia kalah di perang Irak dan Afgan. Amerika kalah di perang gurun. Karena Amerika waktu itu mengatakan perang itu bagaikan sebuah perang di tengah padang pasir yang berkabut yang disebut dengan frog war. Jadi tidak nampak kawan, tidak nampak lawan. Sehingga US Army memberikan sebuah terminologi VUCA. Apa itu VUCA? V itu volatility, sesuatu yang berubah dengan cepat. Berubah. Hari ini kita beli HP Samsung tipe 10, baru seminggu pakai keluar Samsung tipe 11. Akhirnya wak sibuk pengen tukar tambah. Padahal HP masih baru kan? Masih bagus. Sesuatu yang berubah dengan cepat. Yang kedua, itu apa? Uncertainty. Uncertainty itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Hari ini kita menghadapi wabah corona, itu sesuatu yang tidak pasti. Kita tidak tahu kapan akan berakhir, kita tidak tahu kapan akan selesai. Karena ini datang dari Allah, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini. Lalu C-nya itu apa? Complexity. Complexity itu kehidupan yang begitu kompleks. Kita alami nggak sekarang? Kompleks sekali kehidupan itu. Banyak betul masalah. Dan A-nya itu adalah ambiguity. Ambiguity itu ragu-ragu. Iya, ada sarugo enggak ada. Jangan itu enggak ada. Itu ambiguity. Orang ragu-ragu dengan keyakinannya. Ya, itu tantangan eksternal tadi yang harus kita pahami. Lalu juga ada tantangan internal kita hari ini. Apa tantangan internal dalam Islam hari ini? Dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa kelak kalian akan diibaratkan bagaikan seonggokan daging yang diperebutkan oleh mangsa binatang buas. Jadi kita itu bagaikan diperebutkan oleh binatang buas, bagaikan onggokan daging. Itu kondisi kita. Yang berikut dalam hadis juga dikatakan bahwa kelak umatku bagaikan gutsa. Gutsa itu bagaikan buih di lautan. Ketika pasang dia ke pinggir, ketika surut buih itu masuk lagi ke laut, lalu hancur. Itulah kondisi umat kita hari ini. Di samping tantangan internal juga banyak orang-orang Islam yang juga merusak Islam dari dalam sendiri. Betul Pak Fauzi? Betul. Itulah kekafiran. Banyak. Maka bersatulah kita dalam akidah kita, berjamaah kita dalam beribadah kita. Itu sebuah kekuatan yang hari ini masih kita miliki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita menulis buku kita? Tadi saya membacakan Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'malan, surat Al-Mu'minun 101. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'malan
Maukah kalian kuberitahu orang-orang yang merugi dalam amalannya? Maukah kalian kuberitahu orang-orang yang merugi dalam amalannya? Allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia dalam kehidupan di dunia. Sia-sia. Dalam banyak tafsir dikatakan mereka pulang nanti tidak membawa apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka jangan pernah kita menjadi orang yang merugi seperti tadi, yang tidak bernilai, yang tidak membawa apa-apa. Sia-sia. Sholatnya sia-sia, puasanya sia-sia, zakatnya sia-sia, hajinya sia-sia. Habis umur kita, habis waktu kita, habis tenaga kita, tetapi kita tidak mendapatkan nilai apa-apa di hadapan Allah. Maka pilihannya tentu kita harus menjadi orang yang beruntung kelak dalam hidup di dunia, dan juga beruntung ketika kita menghadapi pengadilan Allah. Beruntung itu tidak dalam konteks berjual beli, tidak dalam konteks perniagaan dan perdagangan. Oh, beruntung tadi yang mau jual di pasar. Bukan itu. Beruntung itu adalah bagaimana kita kelak mendapatkan jannahnya Allah. Dia jadi orang beruntung maksudnya. Beruntung. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang beruntung adalah orang yang selalu dituntun oleh Allah dan selalu diberi petunjuk oleh Allah. Itu orang beruntung, dituntun oleh Allah. Orang yang beruntung adalah orang yang berat timbangan kebaikannya daripada dosa dan maksiatnya. Itu orang yang beruntung. Jadi berat timbangan kebaikannya daripada timbangan keburukannya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang yang beruntung, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, itulah orang-orang yang beruntung. Oke, yang mau jadi orang beruntung, ya mudah-mudahan semua ini kita menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung itu tidak dalam konteks jual beli, berdagang atau berniaga, bukan itu. Beruntung tertinggi adalah kita mendapatkan jannatul firdausnya Allah. Masih ingat ciri orang beruntung yang 5 yang pernah saya sampaikan dulu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat dapat hadiah buku? Ada yang ingat? Udah lupa? Kan ada 5 loh. Wah, ini harus diulang terus. 5 ciri orang beruntung yang dulu pernah saya sampaikan. Siapa mereka? Orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Coba sebut orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Mudah-mudahan semua itu cirinya ada pada kita.
Itu yang pertama. Ya, jadi dia sudah tinggalkan dunia. Lebih banyak waktunya untuk Allah daripada untuk memikirkan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bersedekah, berinfak, berzakat sampai dia kaya, tidak menunggu kaya dulu baru infak, baru sedekah, baru zakat. Nantilah ada yang sedekah, tidak membanyaknya saja. Nah, keburu mati nanti. Tidak ada waktu lagi untuk infak sedekah. Itu dua. Ingat-ingat ini. Jadi tiap hari kita harus infak, harus sedekah, walaupun tidak punya uang. Diganti sama Allah nanti. Yang ketiga, ciri mereka orang yang beruntung. Orang yang beribadah sampai dia ikhlas, tidak menunggu ikhlas dulu baru beribadah. Hayya 'alas shalah. Kawan itu sedang asik minum-minum di lapau. Diajak, sholat kena saji Allah. Beko salah, ada nak patih, ada belum lancar dia. Dah lancar dia baru dia kena saji. Keburu mati nanti sedang minum-minum. Ya kan? Ibadah saja dulu. Urusan nilai, urusan pahala, urusan Allah. Hak prerogatif daripada Allah. Allah Maha tahu. Fayaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha. Allah mengazab siapa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa terhadap semuanya. Dicatat semua itu oleh Allah. Jadi jangan nunggu, entar sebelum lancar bacaan nanti, kalau udah lancar 60 tahun kok keburu mati, teman-teman. Itu yang ketiga, orang yang beribadah sampai ikhlas, tidak menunggu ikhlas dulu baru ibadah. Yang keempat, orang yang berdakwah sampai dia alim, berdakwah menyampaikan kebenaran sampai dia alim, tidak menunggu alim dulu baru berdakwah. Apakah dakwah ini urusannya Ustaz Buya? Bukan. Dakwah itu urusan setiap kita yang pernah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Semua kewajiban kita. Jadi dakwah itu tidak harus duduk di sini maupun di mimbar sini. Tidak. Mengajak anak-anak untuk cepat ke masjid, asik aja main game. Itu dakwah. Mengajarkan anak-anak bacaan Al-Fatihah yang benar dan cara berwudu yang benar, itu dakwah di tengah-tengah keluarga. Jadi dakwah itu tidak harus menjadi ustaz, harus menjadi buya, menjadi kiai, bukan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jelas kok Allah mengatakan, ingat mengingatkan dalam kebenaran, ingat mengingatkan dalam kesabaran. Jelas kok. Ibu-ibu meneruskan sebuah video tentang dakwah ke teman-teman yang lain, meneruskan 1-2 ayat Allah ke teman-teman yang lain. Dakwah bukan? Dakwah kita sebagai umat Islam melalui teknologi. Saya sering di video saya dapat Pak Fauzi ya. Video saya 1 menit. Diteruskan. Jariah itu, ketika orang lain juga menghayati, mengamalkan apa yang kita sampaikan, lalu disampaikan pula ke yang lain, dia dapat, ini dapat, ini dapat. Saya dapat, orang yang saya kirim dapat, dia teruskan lagi ke yang lain dapat. Itulah amalan jariah, amalan yang tidak akan pernah terputus ketika orang lain menjalankan dan menekuni apa yang kita sampaikan. Jariah, jangan kita mencari dosa jariah. Apa itu dosa jariah? Ya ketika meneruskan sebuah keburukan, diteruskan lagi sama teman kita, diteruskan lagi sama teman kita ke yang lain, ya kita akan dapatkan juga dosa dari
keburukan apa yang kita posting di dalam medsos kita itu. Kita nggak sadar. Maaf, mungkin kita kirim gambar-gambar yang tidak pantas misalnya, ya kan? Lalu kalau kita meneruskan, kita yang awalnya membuat atau memposting gambar itu, kita akan mendapatkan dosa dari satu ke satu yang lain. Maka gunakanlah teknologi ini, HP kita ini, untuk menebar kebaikan. Kalau bisa untuk meneruskan dakwah-dakwah yang ada, tentu dakwah yang mengajak kita kepada kebaikan, dakwah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Yang kelima, siapa mereka yang beruntung? Masih ingat? Aduh, lupa lagi. Orang yang tamas haji sampai mati. Tidak mati dulu baru dibawa. Kan lupa tadi. Baru pertama kali dibawa mas haji, minta safnya di muka imam. Itu kan orang yang rugi. Jadi kita orang beruntung yang ke masjid sampai mati. Mudah-mudahan semua kita ini adalah ahli-ahli masjid, yang kelak kita matinya kalau bisa sambil sholat husnul khotimah, mendapatkan mati husnul khotimah. Sedang sholat kita meninggal, luar biasa. Ini 5 yang tadi, tolong ingat-ingat itu. Ya, itu kunci. Semuanya itu pasti kalau kita sudah dapatkan itu, insya Allah kita pasti akan menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah. Meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, infak, zakat, sedekah sampai kaya. Jangan nunggu dulu. Lalu yang ketiga, ibadah sampai ikhlas. Jangan nunggu ikhlas dulu sampai ibadah. Yang keempat, dakwah sampai kita alim. Jangan nunggu alim dulu baru dakwah. Yang kelima, kemas haji sampai mati. Tidak nunggu mati dulu baru dibawa kemas haji. Ya, ini mungkin penyampaian yang dapat saya sampaikan.